semuanya, balik lagi ke 60.6 Halo. FM Radio. Halo. Hai semua. Welcome back. Welcome. Oke, welcome. Sebelum kita mulai nih, kayaknya baiknya kita kenalan dulu gitu ya. Barangkali buat teman-teman semua yang nonton nih belum tahu nih, kita bertiga ini siapa. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kenalin, nama aku Musa Putriandini, aku dari angkatan 2019 dan Yo, what's up? In the house yo, Fauzan Nibras, angkatan 2019, panggil aja. Halo, welcome back teman-teman semua. Aku Fadia Asnate, biasa dipanggil Dea dari angkatan 2019. Hai teman-teman semua. Halo. Wih, kita dari angkatan 2019 udah kayak trio gitu ya, trio gitu. Ada satu Kan geng cowok paling dan keren. 2 cewek. Yang paling keren sih. Harusnya. BTW kalian gimana nih? Gimana? Kalau aku sebenarnya lagi abis ibadah, aku tuh biasanya aku abis sholat Jumat kan mending Sabtu, aku abis sholat zuhur biasanya jam segini. Jadi aku tuh vibes-nya abis baru wudhu banget gitu orangnya. Kalau kamu gimana, Sa? Aku sih ini vibes-nya abis kondangan banget sih ya. Jadi ini agak-agak formal gimana gitu bajunya. Ini kalau dia abis ngapain nih? Vibes istirahat aja sih, yang capek kuliah gitu kan ya. Emang si Ok sama ya dia kelihatannya tuh kayak orangnya pengen banget cepet dikondangin gitu. Ya nggak sih dia? Oh gitu. Mungkin dia sambil ngekode juga kali ya. Ya bisa jadi. Apakah ada di sini orangnya? Wow, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kemarin sih. Gitu Oh my aja. God. Nah, BTW, gimana nih pandemi kalian? Pandemi ini kan Kalau di rumah sih- terus nih. Kalian ngapain aja? kalau aku sih sebenarnya lebih banyak ke bersedekah dan bersolawat ya sebenarnya. Cuman Gila. ada beberapa Mungkin kesibukan. kalau soal ibadah jangan diriain Oh, iya. kali Nggak ya. usah Mungkin diumbar di keep ya. it to yourself aja gitu kali ya. Takutnya ria ya. Oke, aku jujur aja aku lebih banyak tidur. Oke. Sama Terlihat sih. spray dari mukanya ya. Oke, BTW kalian di sini ada yang jualan nggak sih? Lagi pandemi gini kan kita harus cari cuan. Aku jualan sih lebih ke casing sama pop es. Bukannya kamu jualan ikat rambut buat cewek? Aku sempet beli. Iya benar. Terus putus lagi. Scrunchie. Iya putus lagi scrunchie-nya. Aduh. Mungkin Oke, harus lebih di guys, quality guys, control guys. lagi ya. Nanti aku ganti ya jadi 5. Iya. Oke, guys, ngomong-ngomong masalah bisnis nih, ternyata nih di Fakultas Kedokteran itu ada loh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sambil bisnis. Keren banget gak sih? Waduh, siapa Keren tuh? banget dong. Kayaknya Siapa ada yang tuh? wajah-wajah ganteng di sebelah kita dan di bawah kita ini loh. Wow, Siapa ya? Ya, bener banget nih. Siapa ya? Mungkin nih ada dari yang pertama kali dulu ya, kita panggilkan. Ini ada Yazid kali. Boleh mungkin Yazid di-unmute dulu sambil perkenalkan diri dulu. Halo. Boleh Halo, kenalin diri dulu kali ya? Oke, boleh. Boleh banget. Boleh, perkenalkan nama aku Muhammad Nabil Yazid Nastiar, biasa dipanggil Yazid dari angkatan 2019. Hai Yazid. Oke, halo welcome. Halo Yazid. Halo. Nah, terus katanya ada info terbaru ya tentang Yazid ya, saya? Kayaknya ada iya, sesuatu kejadian yang besar dan membahagiakan gitu ya buat Yazid akhir-akhir ini. Apa kita tuh? mau Begitu lah. ucapin dulu dong. Selamat sudah menjadi ayah ya. Asik, tahun baru. Oke, selamat. Oke, next. Ada siapa thank nih? you. Nibras next. Kalau dari aku sih sebenarnya untuk yang tamu yang satu ini, dia itu lebih kayaknya orangnya yang kreatif banget, Deh. Nah, Betul. jadi dari stylenya dia, dari cara dia ngomong itu tuh kelihatan banget itu kayak lang long gitu. Dia kreatif parah. Oke. Siapa Siapa lagi nih? orang Boleh paling dipanggilin. kreatif di FK selain Kang Fahmi? Oke, halo Kang Fahmi, boleh perkenalan dulu kan? Halo semuanya teman-teman. Oke. Enggak kreatif. Omongan adalah doa Kan Kang. suka bercanda sih. Kenalan dulu Kang. Oke, kenalin ya semuanya, nama aku Fahmi dari 2018. Oke. Halo. Oke. Halo, Halo Kang Kang. Fahmi. Halo.
Kang Fahmi juga sebentar lagi mau jadi ayah katanya. Asal. Iya. Doain aja. Oke. Amin. Semoga lancar Nyusul dan Yazid ya, sukses ya. nyusul Yazid ya. Amin. Next ada siapa nih, Dek? Oke, next ini nggak kalah kerennya sih dari Kang Fahmi dan dari Yazid. Kalau menurut aku paling keren sih. Mungkin boleh Kang Abi. Wuh. Halo Wes. semuanya. Halo Kang Abi. Halo, Boleh Kang Abi. perkenalan diri dulu Kang. Oke, ya boleh kenalin ya, saya Abi dari 2018, sama kayak Fahmi. Oke. Oh, ini best friend kayaknya sih, best friend banget sama angkatan 18. Enggak sih, enggak Kayaknya best nih. friend sebenarnya. Oh, enggak best friend ternyata. Gila, Oh, musuhan nih, dong. Kang. Jadinya musuhan nih. Enggak musuh Yes, juga iya. ya, unmutual aja, unmutual relationship. Oh. Lebih ke rival dalam selimut mungkin ya. Ya bisa dibilang gitu lah. Enggak, Oke, gimana nih? Kang Abi, Yazid, sama Kang Fahmi, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga seperti Oke. kita ya. Ada Oksa dan Dea selalu berbahagia dan berbagi keceriaan. Hai. Oh iya. Oke, gimana sih? Betul. Oke nih, sesuai dengan ini nih, VBG kita di sini nih, kuliah sambil bisnis gitu kan. WD nih, pemateri-pemateri di sini pasti udah jelas lah ya, sedang mempunyai suatu bisnis yang sedang dijalankan atau ada yang baru dirintis gitu kan. Padahal nih anak kedokteran ini kan terkenal dengan kesibukannya, jadwal yang padat, kuliah dari pagi sampai sore, belum malamnya itu ngerjain tugas banyak banget lah pokoknya gitu anak FK tuh. Nah, berhubung di sini Akang dan juga Yazid ini sambil menjalankan suatu bisnis nih, kita kan jadi kepo ya, gimana sih gitu caranya bisa menjalankan bisnis ini di balik kesibukannya sebagai mahasiswa, kayak gitu. Mungkin sebelum kita ini dong harus tahu dulu nih, bisnis apa sih yang sedang mereka jalankan kali gitu ya, Dea? Betul banget. Mungkin boleh nih dari Yazid terlebih dahulu, bisnis sekarang lagi merintis bisnis apa sih? Oke, kalau aku sendiri sekarang itu lagi menjalankan bisnis di bidang F&B atau food and beverage gitu deh ya. Keren banget. Oh, Jadi lapar ya nih. makanan Kita belum makan minuman. siang nih ya. Jadi lapar Asli nih food and makan beverage. siang. Nah, Oke, boleh kedua akang ini langsung aja mungkin nih, Iya. boleh disebutin bisnisnya. Kang Fahmi dulu, Kang Fahmi apa nih? Kang Fahmi. Oke, kalau tadi Yazid kan di bidang F&B ya. Kalau aku Iya. sih di sini di bidang kreatif industri. Tuh kan, bener. Oh, kreatif industri. Iya, Apa sih? gila. Biar keren aja bilang kreatif itu sih. Ya, Oke, biar keren. biar kelihatan gaul banget ya. Iya, Jaksel. Ya. Iya. Oke. Kalau Kang Abi sendiri sedang gimana nih? menjalani bisnis apa nih, Kang Abi? Ya, kalau aku sendiri sih di bidang fashion bisnisnya. Mungkin beda-beda ya ini dari Yazid sama Fahmi juga gitu. Kalau kebetulan aku di fashion. Inilah sebenarnya Oh, suatu kepasan Oksa sama Dea nih ya. Jadi kita menggabungkan 3 narasumber ini supaya kita bertiga itu bisa jadi brand ambassador. Gitu. Betul. oh iya sekali. betul. Barangkali ya langsung Baik, kita kontak-kontakan kumpulkan aja. semua di sini, betul. Tinggal dihubungi aja ya kita ya, Kang. Boleh banget, Iya. boleh banget. Boleh. Langsung. Ini dari Yazid, Kang Abi, Kak Tinggal Fahmi kalau boleh. siap on call aja. Oke. Kalau nggak jadi bener. Siap. Gratis kan? Siap. Gratis kan ya? Pokoknya kalau nggak laku salahin Dea aja, nggak apa-apa. Oke. Karena mungkin ya jadi kayak highlight utamanya kan kuliah sambil bisnis. Tadi kan udah disebutin ya anak FK padat. Mungkin apa ya, hal apa sih yang memotivasi Yazid, Kang Abi, dan Kang Fahmi ini untuk memulai suatu bisnis sambil kuliah ini? Mungkin boleh deh dari Kang Abi dulu deh, boleh. Oke, kalau soal motivasi sih sebenarnya aku pengen financial freedom ya, mungkin kata orang-orang. Aku juga nggak ngerti itu financial freedom apaan, tapi ya pengen aja gitu punya uang sendiri. Sebenarnya bisnis tuh aku udah jalanin dari SMA, jadi udah dijalanin aja gitu. Nggak ada hal yang memberatkan dari kuliah sambil bisnis gitu sih kalau dari aku.
Mungkin dari Nambah-nambah teman-teman. uang jajan ya kan? Iya, nambah-nambah uang gitu sih. Keren sih, Oh. financial freedom. Ada yang tahu nggak Financial financial freedom. freedom apaan tuh? Kebebasan mempunyai Yazid uang jago. gitu ya kan? Jadi Gimana Kang? kayak financial freedom itu merupakan kayak misalnya kita bisa hidup tanpa harus bekerja. Terus kita bisa Iya. hidup dengan kita udah mempunyai uang untuk kita hidup. Misalnya kita setahun nih, kebutuhan hidup kita tuh 70 juta. Nah, kita tuh udah punya duit 700 juta misalnya. Nah, jadi cukup untuk 10 tahun. Kita tuh nggak perlu Oh, kerja. oke. Gitu. Gitu Ya kurang lebih mungkin ya. gitu maksudnya. Betul. Mending betul. Ojan jadi narsum deh, boleh. Mending Ojan aja deh, iya, jadi narsum. Kayaknya Yazid Sebenarnya- sama Kang Abi sama Kang Fahmi aja ya yang jadi podcaster Iya, ya. Boleh, Ya boleh deh. keren. Kayaknya. Kalau Kang Fahmi, Boleh. Kang Fahmi. Sama sih. Cuan, intinya cuan. Intinya itu uang. Kan Cuan. bisnis itu kan sebuah kegiatan yang tujuannya adalah menghasilkan suatu profit, suatu keuntungan. Gitu. Jadi tujuan pertamanya ya pasti untuk nambah, ya tadi kata Abi juga financial freedom gitu. Kalau aku sih sebenarnya intinya sama, cuman sebelumnya ada idealisme sendiri lah itu. Jadi aku pengen jadi dokter tuh cuman nggak ngambil dari sisi finansialnya gitu. Jadi misalnya sedapatnya gitu dari dokter. Kalau misalnya dari kebutuhan sehari-hari atau butuh ini itu dari bisnis ini gitu. Jadi sumber penghasilan yang utamanya itu dari bisnis gitu, bukan dari dokter. Gitu sih, Bang. Mantap, Oh. mantap. Gini, Deh. Jadi ada pernah omongan petuah dari orang tua aku deh. Ini sebenarnya keren juga, maksudnya alasannya Kak Fahmi juga ini tentang dia prinsip dia di kedokteran gitu loh. Nah, jadi orang tua aku pernah bilang gini deh, karena kebetulan orang tua aku juga kan dokter ya. Dia bilang gini, kayak kalau misalnya kamu mau jadi dokter, niat kamu dari awal itu adalah membantu orang, bukan mencari uang. Kalau misalnya kamu mencari uang, bukan di kedokteran, di bisnis tempatnya. Jadi jangan pernah sekali-kali kamu mengharapkan ketika kamu jadi dokter, kamu menjadi orang kaya. Karena niat kamu salah. Gitu. Kalau misalnya niat kamu baik, ingin membantu orang, pasti uang mengikuti. Makanya, inspirasi banget nih dari 3 orang ini. Sebenarnya mereka itu mungkin sudah kepikiran juga tentang prinsip-prinsip di kedokteran dan juga prinsip-prinsip di dalam bisnis itu seperti apa. Makanya mereka lebih memilih mencari uang di kategori bisnis. Saya keren banget itu, petuah dari... Oke. Ini Keren. Fauzan Teguh Keren. ya. Fauzan Teguh. Ini kurang lebih gitu kan ya Kang? Ya bener ya Kang? Betul. Oh iya, benar. Kita satu lagi nih yang dari food and beverage nih. Silahkan Yazid, gimana nih Yazid? Lebih ke realistis aja gitu ya. Kita kan ya kebetulan aku bukan dari background dari keluarga sultan gitu kayak Ojan gitu ya. Sultan. Itu lebih ke merendahin sih kayaknya. Gimana? Terus. Terus gimana Jin? Halo. Boleh dilanjut. Ya, halo. Sorry barusan keputus sedikit. Ya tadi kan gitu ya. Terus kita juga tahu gitu bahwa di kuliah kedokteran ini tidak murah dan tidak mudah gitu. Udah kuliahnya panjang dan kita cukup butuh banyak biaya gitu. Jadi coba realistis aja sih gitu. Ya mudah-mudahan dari apa yang aku jalanin saat ini tuh bisa setidaknya tidak menambah beban gitu ya bagi orang tua gitu sih. Ya syukur-syukur bisa malah tadi kata kayak Kang Fahmi bisa cuan dan kata Kang Abi bisa financial freedom kayak gitu sih. Oke, mungkin pendengar-pendengar kita dan podcaster kita yang membahasi beban orang tua itu mungkin terasa terpental pendengarnya. Ya, sangat disepet tertampar sekali nih saya. Tersepet Iya. gitu ya. Kayak Dia disadarin gitu. Gimana? Kenapa nih, Bras? Dia ngerasa Ngerasa banget dong. Zaman terakhir kuliahnya di FK, di swasta lagi kan. Wah, Oke. Sering remet lagi ya. ya, aduh.
Nggak usah Kalau disebut. kalau Apa lagi soal nih? itu sih, Oh, sebut ya. itu sih nggak apa-apa. Itu juga Wajar. salah satu motivasi ya, biar remet tuh gak Iya, kerasa. biar bayar remet pakai uang sendiri gitu. Biar remet nggak kerasa. Oh iya Remet. betul. Benar. Mau remet berapa kali juga terserah gitu mah. Nggak gitu. Iya, Oh nggak gitu ya, maaf. Nggak gitu, Kak. Salah ya. Oke. Kayaknya terus- kalau remedial tuh emang kayaknya semua anak FK pernah mengalami remedial nggak sih? Kewajiban Pasti gitu nggak nggak Jadi sih? kayak Bukan kewajiban ya itu ya. Tuh, kata Yazid Betul. kewajiban bener. Kalau aku sih lebih ke Iya. rutinitas ya kayaknya. udah jadi satu hal gitu ya. Iya, kayak kalau misalnya nggak remet tuh kayak sesuatu hal kok nggak remet gitu. Kayak Malah ada jadi ini- aneh gitu ya. Iya, jadi aneh gitu. Hal wajib di Matrix ya, kalau remet itu Jan ya. Iya, udah ada Iya. di Matrix, udah masuk gitu. Gitu. Oke. Jadi buat Akang sama Yazid ini pasti ada up and down-nya dong dalam menjalankan bisnis. Tidak semudah apa ya. Pasti ada saat-saat kita di atas, di bawah. Nah, gimana sih dari Akang dan Yazid sendiri itu untuk menghadapi hal-hal semacam itu gitu? Boleh nih dari Siapa siapa dulu? dulu nih? Mau siapa dulu nih yang jawab? Boleh? Yazid yang Boleh, mungkin Oh iya, dari aku duluan ya. boleh. Ya, benar banget tuh kata Oksa. Bisnis itu bukan hanya tentang cuan, tadi benar sih. Ada juga saatnya kita turun, ada profit gitu kan, ada loss. Jadi apa yang digambarkan bahwa bisnis itu cuan, ya nggak begitu juga sih gitu. Namanya apalagi aku gitu ya di bidang F&B gitu, yang notabene mungkin ya kurang lebih sama kayak Kang Abi lagi, kita pedagang gitu ya, yang sangat-sangat bergantung pada customer gitu, apalagi customer harian gitu. Saat kita lihat target sales per harinya nggak nyampe target, itu udah mulai deg-degan tuh. Itu salah satu down-nya mungkin ya. Tapi balik lagi gitu, aku pernah ngedengar sebuah motivasi gitu dari Menteri Pendidikan kita ya. Dia tuh pernah bilang gini, katanya orang berbisnis itu, kegagalan itu bukan apakah kita akan gagal atau tidak pertanyaannya, tapi kapan kita akan gagal gitu. Itu juga nyambung sama guru kita semua, dosen kita semua, Dr. Astri, yang sering bilang bahwa setiap kita kegagalan itu ada limitnya gitu. Poin kegagalan itu ada limitnya. Semakin kita banyak ngambil poin kegagalan, nah di situ kita semakin dekat dengan kesuksesan. Jadi gitu, Oksa. Keren. Oh my God. Sampai ini ya mengutip dari dosen kita tercinta ya, Dr. Astri. Itu terngiang-ngiang itu. Soalnya kalau di lab tuh Oh iya betul ya. Suka Betul. seru itu kalau di lab. Kayaknya terngiang-ngiangnya tuh apa gitu ya. Oh, bisa. Iya, betul. Oke, boleh nih, mungkin dari Kang Fahmi gimana nih Kang Fahmi? ke Abi dulu deh yang sama-sama ke customer targetnya. Oke, boleh deh Kang Abi dulu. Ya boleh sih. Sebenarnya aku setuju banget tuh dari Yazid tadi, karena kalau di bidang aku sama Yazid itu kita bergantung sama customer banget. Nah cuma yang pengen aku highlight ya dari ups and down ini tuh dari diri kita sendiri nih. Sebenarnya kalau bisnis itu balik lagi ke tujuan awalnya tadi yang udah disebutin. Nah gimana cara kita mencapai goals itu, kita menyesuaikan diri kita untuk ke dalam hal baru ya jatuhnya ya, hal yang di luar kewajiban sesungguhnya yaitu belajar. Nah itu kita memanage diri kita tuh seperti apa sih. Nah di situ pasti banyak ups and down, mungkin dari segi waktu, terus dari segi mentalitas juga gitu. Kadang ngerasa down karena bukan hanya karena profitnya turun, tapi karena ya capek aja gitu. Itu sih yang harus diperhatiin. Tapi ya balik lagi tergantung dari seberapa yakin kita sama tujuan awal kita gitu sih. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oke. Mantap. Jadi tujuan awalnya Jadi berarti harus jelas gitu tujuan awalnya. Ya betul, harus jelas. kalau tadi Kang Abi mah tujuan awalnya pengen financial freedom ya Kang. Iya, Mm-mm. betul. Dan mungkin kan tadi yang kata Ojan bilang mungkin definisinya dari Ojan ya.
Tapi kalau yang aku artiin sendiri sih financial freedom itu berbeda-beda buat setiap orang. Mungkin buat kita semua itu beda ambang batasnya ya. Dan aku belum merasa mencapai ke sana gitu. Jadi aku bakal terus kejar. Itu aja sih sebenarnya. Yes, benar. Jadi jangan berhenti sampai mencapai tujuannya gitu. Oke, ya betul. Nah mungkin kan dari Kang Abi dan Kang Yazid ada kemiripan lah ya. Mungkin nih ada yang sedikit berbeda nih. Mungkin jatuhnya di bidang jasa ya Kang Fahmi ya. Nah, Ya, kalau dari Kang Fahmi sendiri gimana ini? kalau aku sih sebenarnya intinya kan targetnya tuh ke bisnis lain gitu, bisnis to bisnis model usahanya ini. Jadi customer kita ya dari bisnis lain gitu. Kita punya tanggung jawab kalau misalnya ada project itu kita terima project dari klien, misalnya kita punya tanggung jawab untuk, kan kalau aku misalnya di bidang kreatif gitu, dari kreatif dan juga dari digital marketingnya lah. Gitu. Jadi kita punya tanggung jawab nih, kita merasa tanggung jawab buat bikin si customer atau klien kita ini misalnya ada peningkatan gitu, baik dari sales, baik dari traffic, dari apa gitu, karena kita yang ngurusin si sosial medianya atau digital marketingnya gitu. Paling down up and down-nya tuh apa ya, down-nya kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gitu dari kliennya. Jadi kan ngaruh ke performance kitanya, apa ya, ke track record kitanya jadi buruk gitu. Gitu. Paling kalau mau nambahin juga ya dari Yazid tadi, saya setuju yang kata Bapak Nadiem Makarim, mindset-nya tuh kita harus berubah gitu, bukan kita gagal atau enggak, tapi kapan kita gagal gitu. Tapi saya juga mau ngutip dari CEO-nya Tokopedia gitu, yaitu William Tanuwijaya. Dulu beliau bikin Tokopedia itu dari 4 orang gitu, awalnya kan cuma 4 orang gitu. Jadi dia manual dulu misalnya ngehubungin antara penjual sama pembeli gitu. Jadi pembeli mau beli apa, nanti telepon ke Tokopedia-nya yang masih berempat, terus dihubungin lagi ke penjualnya gitu, terus sampai berkembang sampai gede jadi marketplace sampai sekarang. Jadi apa ya, intinya tuh emang benar harus apa namanya, mindsetnya tuh jangan kapan kita gagal, tapi kita nggak akan tahu kapan kita gagal kalau kita nggak pernah mulai gitu. Makanya slogan di Tokopedia kan mulai aja dulu, meskipun baru berempat, meskipun nggak ada modal, atau meskipun apa-apa ya cobain aja dulu, mulai aja dulu gitu, buat tahu kita bakal berhasil atau enggak. Dan kebanyakan juga kalau bisnis tuh bukan up and down ya, di awal pasti down. Mungkin ya sih sama Abi juga pernah ngerasain gimana struggle-nya ngerintis bisnis dari awal sampai settle gitu, sampai bisa settle di pasar. Paling gitu sih, mulai aja dulu. Mungkin kalau down tuh udah makanan sehari-hari ya kan. Iya. Harus siap. Rutinitas kalau kata Ojan mah. Sama kayak remednya aja. Tas. Jadi intinya kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Kalau kita coba, kita tahu gitu. Oke, nice. Gimana nih Dea, apakah mulai tercerahkan nih untuk saat ini? Aku sepertinya mulai besok akan mencoba sesuatu gitu langsung. Oke, sangat langsung tercerahkan gitu ya, 100% langsung naik gitu. Parah. Oke. Gimana Dede? Setelah mendengar dari Akang dan juga Yazid, menurut kamu gimana nih si bisnisnya tuh sambil kuliah ini? Kalau dari aku keren banget sih, maksudnya dengan kayak kuliah aja itu tuh emang udah menghabiskan banyak energi, apalagi harus mikirin bisnis, kayak ini bisnis aku bakal sukses nggak ya, terus besok customer aku nambah nggak ya, apa besok toko aku sepi nggak ya. Itu tuh bakal lebih draining energi banget gitu. Jadi yang aku lihat dari ketiga narasumber kita pada hari ini, kayak berarti bener nih, nggak boleh ngeluh gitu. Orang-orang masih banyak nih pikirannya, bebannya tuh masih lebih banyak daripada aku gitu. Jadi ini benar-benar ngasih insight sih kalau buat aku. Mantap. Iya benar banget. Aku juga ini kan sekarang sedang merintis nih, sama-sama merintis suatu bisnis. Aku tuh pengen kepo aja nih sama ketiga narsum ini. Gimana sih gitu cara
narik konsumen tuh biar tertarik dengan produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Aku tuh pengen Gampang itu, kepo itu Pak. sih. Sebenarnya tinggal misalnya ada orang jalan nih, woi sini woi beli woi tarik gitu. Itu lebih Kayak gitu maksa dong. ya. Itu Ancam. kayaknya ini deh. Kalau misalnya kita ke BEC BIPT suka ada halo Kak, kita bukan orang jahat kok, kan pernah gitu gak sih? Ya kan suka tuh ditawarin tuh voucher 100.000 gitu Oksa lagi kan. ngerintis yang kayak gitu. Iya, Oh, kayaknya dia ini. alhamdulillah tidak. Alhamdulillah Kalau tidak kalau kayak Oksa gitu ya. ngerintis apa nih? Kan tadi Oksa lagi ngerintis tuh. Tadi kita udah nanyain narsum juga. Kalau Oksa nih ngerintis apa sih? Kita kepo juga nih. Lagi ngerintis sakrudung sih ya, kalau aku lebih untuk Ah, perempuan so. gitu. Mantap, mantap, Ya mantap. makanya aku tuh kayak kepo di sini, aku kan pengen sambil belajar juga nih ya sama ketiga narsum yang keren ini. Nah, gimana sih gitu kayak cara narik orang-orang tuh biar tertarik gitu dengan produk yang sedang kita tawarkan gitu. Mungkin Siapa bebas dulu? deh dari siapa yang mau jawab duluan nih. Kayaknya kalau kayak gitu tuh kita harusnya tanyanya ke sistemnya. Karena kan itu tuh lebih ke sistem bagaimana supaya orang menarik. Kalau sistem itu pasti ada orang-orang kreatif di dalamnya. Ke Kang Fahmi. Tuh. Sistemnya gimana? Oke. Gimana nih Kak Fahmi? Kalau dia Gimana menawar caranya banget biar Kang Fahmi nih. gimana caranya biar apa namanya customer tertarik sama produk kita gitu. Itu kan Iya betul. Betul. Tuh. sebenarnya dari psikologi manusia ya, sebenarnya orang itu bukan butuh produknya gitu, tapi butuh fungsinya. Ngerti nggak? Kayak misalnya jualan bor misalnya. Orang tuh nggak butuh bor sebenarnya. Orang butuh lubang di tembok. Gitu. Kalau misalnya orang nggak butuh gembok, tapi orang butuh rasa aman. Gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi gimana? Nah itu yang namanya copywriting. Copywriting itu adalah gimana caranya kita memasarkan produk kita tuh bukan dengan cara hard selling kayak nih kenalin kerudung saya gini enggak gitu, tapi kayak misalnya kayak dulu deh iPods, tahu iPods yang kecil? Tahu. Iya, tahu. Itu Steve Jobs tuh dia marketingnya kayak bukan yang kayak nih ini adalah iPods, ini bisa ukurannya kecil tapi bisa mendengarkan lagu bla 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 bla, enggak gitu, enggak kayak gitu, tapi dia menggunakan slogan 1,000 songs in your pocket. Nah itu kan sangat menjelaskan gitu ya, jadi dia bisa dengerin semua lagu tapi dengan device yang sangat kecil gitu, bisa ditaruh di saku. Intinya itu jangan fokus ke produknya, tapi fokus ke apa benefit buat si customer-nya gitu, apa benefit sama apa yang customer butuhkan. Maka insya Allah ini sih tertarik. Terus aku juga pernah dengar ada suatu kutipan gitu. Bisnis yang bagus itu adalah antara orang butuh atau orang suka. Jadi kalau misalnya dia suka banget, dia pasti beli gitu. Karena kayak kalian suka sepatu Nike misalnya, walaupun kalian nggak butuh-butuh amat nih, modelnya bagus nih Nike, pasti dibeli kan. Gitu. Sama halnya dengan yang kebutuhan sehari-hari gitu, misalnya sembako yang kayak gitu kan, orang butuh pasti beli. Itu sih kalau dari aku. Nge-describe aku kalau lagi scrolling Shopee sih, lihat diskon, wah nggak butuh tapi kok harganya ini ya sangat kayak catching sangat kantong gitu. mahasiswa sekali gitu ya harganya tuh. Oke, aku udah mulai tercerahkan nih. Mungkin dari Dea sama Nibra sih gimana nih? Apakah ada suatu hal yang sedang kalian kayak galauin gitu dan kayaknya aduh aku butuh pencerahan nih gitu dari orang-orang ini gitu. Sebenarnya sih kalau dari aku kan ya aku mah masih baru juga gitu, sama-sama belajar juga sama kayak Oksa. Masih belajar lah sama senior-senior kita di sini, ada Kang Abi, Kang Fahmi sama Yazid juga di sini. Nah, sebenarnya aku pengen nanya ke suatu hal aja sih. Selama pandemi ini, kayak kita kan sempat kuliah online juga kan. Kuliah online sampai sekarang lah ibaratnya mah. Otomatis ada beberapa fase yang dimana perubahan antara kita hidup normal seperti biasa berubah ke new normal gitu loh. Nah, apakah di sistem bisnis kalian itu apakah berubah juga dari sistem yang normal menjadi new normal juga, atau sama-sama aja, nggak ada bedanya? Coba aku pengen tanya dari F&B dulu nih.
dampak dari COVID nih ya. Mental lah. Oke. Dampak dari COVID sih kalau buat aku sendiri, buat di F&B gitu ya khususnya, itu sangat-sangat besar sih. Maksudnya kita tahu semua lah, begitu lockdown terus PPKM beberapa bulan yang lalu itu rata-rata cafe coffee shop itu tutup gitu ya, mereka shutdown juga bisnisnya, banyak yang bangkrut dan segala macam lah gitu ya. Jadi benar sih itu salah satu challenge buat kita yang gerak di dunia F&B dengan tantangan zaman saat ini gitu, khususnya pandemi saat ini gitu. Orang mau dine in pun susah gitu. Pertama mungkin dari peraturan pemerintah, serta rasa aman dari customer-nya sendiri gitu kan. Ada beberapa customer yang takut untuk langsung datang ke store kita kayak gitu sih. Jadi pasti kita bergeser atau memodifikasi sistem bisnis kita sih gitu. Apalagi sekarang gitu, online itu jadi salah satu komoditas gitu. Kita tahu kan banyak pasti Oksa, Dea juga mungkin ya, cewek-cewek ini sering pesan-pesan online food kayak gitu. Itu juga salah satu market kita yang harus kita terus ulik gitu. Mulai dari F&B itu kalau kita lihat kan banyak tuh waktu PPKM kemarin tuh, ada yang drive in, ada yang makan di mobil dan segala macam. Itu jadi salah satu evolusi di bidang F&B sih menurut aku kayak gitu. Oke. Kalau di F&B gitu ya, mungkin ada ya jelas lah gitu loh kalau misalnya untuk perpindahannya bisa ada platform-platform yang udah mulai berkembang sekarang kan untuk media-media mereka menjual makanan secara online gitu loh. Nah, kalau misalnya dari Kang Abi nih yang di bidang fashion gimana? Mungkin kalau secara general ya, dari mungkin aku ini rada punya similarity sama Yazid juga sih. Pasti dari calon customer gitu, itu pasti mereka berkurang kalau karena pandemi ini. Tapi sebenarnya yang bisa kita gali lagi nih dari perpindahan baik new normal maupun lagi misalnya ada lonjakan kasus COVID ya. Nah, itu tuh gimana caranya kita tetap memaintain si penjualan kita nih, misalnya. Yang pertama tuh kita harus stay sama si target marketnya. Karena yang saya tahu ya, yang saya pelajari ilmunya adalah target market itu kita harus makin mengerucut gitu. Nah, bagaimana cara mengerucutkannya? Mungkin kalau tadi ya sama Oksa nih misalnya kan sehari-hari lah ya scrolling TikTok gitu. Terus misalnya lihat ada yang review baju dan lain-lain. Nah, itu jadi satu habit buat kalian kan ya. Kalian ngelihat ada Betul. cewek yang misalnya pakai baju ini, udah gitu kalian lihat reviewnya. Nah, itu jadi satu habit kan buat kalian. Nah, itu yang bisa digali oleh aku kemarin tuh. Oh, ternyata orang-orang tuh sekarang kalau pandemi seringnya lihat TikTok kayak gini-gini. Jadi kalau bahasa kasarnya, aku harus ngeracunin lewat TikTok gitu loh. Nah, kita harus bisa improvisasi di situ, nggak hanya stay aja terus kayak jalan awal. Kayak gitu sih menurut aku caranya kalau di masa pandemi sama new normal ini. Oke. Keren banget. Jadi Kalau kayak aku sih kalau pengen, gimana deh, gimana? kalau aku sih bener sih. Kalau misalkan aku nge-scrolling TikTok ada yang review kerudung misalkan, aku langsung buka Shopee-nya gitu. Jadi bener banget. Itu adalah satu jalan yang emang efektif menurut aku. Iya, Asli bener. sih. Emang kerasa banget, maksudnya TikTok tuh emang boomingnya tuh pas banget kita lagi pandemi gitu loh. Jadi pas kita lagi pandemi itu semua berubah ke TikTok semua, sedangkan yang dulu kita nganggapnya kayak apa sih TikTok tuh alay banget gitu. Malah sekarang kayak hampir semua orang punya TikTok gitu kan. Iya, setuju sih. Iya, benar banget. Jadi emang berubahnya zaman kita tuh cepet banget gitu. Makanya kita sebagai orang-orang kreatif tuh kayak gimana melihat perkembangan zaman yang seperti ini berubah sangat cepat gitu. Otomatis kan orang-orang kreatif tuh kan, industri kreatif itu kan pasti harus bisa lah menemukan celah-celah dan juga ke depannya bakal seperti apa gitu. Kan kalau dari industri kreatif sendiri bagaimana? Pandemi gitu. Ya betul. Sebenarnya kalau dari aku ya buat di industri kreatif,
challenge-nya tuh bukan, kan tadi kalau dari Yazid sama dari Abijana berhubungan sama customer gitu ya, misalnya customer-nya turun ataupun habit-nya berubah apa. Kalau kita tuh lebih ke si transisinya itu loh, transisi perubahan. Ngerti nggak? Misalnya sebelum pandemi sama setelah pandemi kan, setelah pandemi ini penggunaan media sosial yang kayak gitu-gitu dari TikTok, Instagram, dan lain-lain tuh makin meningkat ya. Nah, struggle kita tuh kalau di pandemi cari cara gimana supaya marketingnya tuh gimana gitu di pandemi ini, ngerti nggak? Itulah pokoknya jadi bukan lebih ke selling atau gimananya, kita lebih ke cari kayak mungkin algoritma ataupun gimana habit orang-orang gitu di sosial media, kayak gimana, apa yang lagi tren, apa yang udah lewat gitu, apa kemungkinan dari tren misalnya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu. Jadi PR-nya di situ sih sebenarnya, harus mikirnya gitu. Karena kalau misalnya sebelum pandemi kan kayak jarang gitu, misalnya penggunaan sosial medianya tuh lebih rendah, ya nggak? Ya kan? Ngerasa kan kalian juga. Nah, kalau sekarang tuh ditambah lagi TikTok gitu, TikTok kan variatif banget, isinya macam-macam gitu, kontennya apa aja ada gitu. Ramai Twitter sih, Twitter. Ya Twitter juga sekarang kan ramai lagi, dulu sempat 2010 naik turun, sekarang naik lagi kan. Karena apa tuh Jan? Ramainya Jan? Kayak Jan apa ya? sering banget buat Twitter ya? Enggak, biasanya itu kan di TikTok tuh kayak ada nih yang baru nih, TBL gitu. Oh. Nah itu contohnya kayak gitu. Dia bukan yang bagi link dong, bukan yang gitu. Link out tuh. Link ini biasanya apa sih, kitabisa.com kan? Biasanya kan bukan buat sedekah ya, buat Bener. di Twitter sedekah biasanya. online ya. Oke. Mungkin kayak untuk saat ini tuh sarana yang untuk kita memasarkan suatu produk, TikTok kayaknya jauh lebih kuat dari Instagram sih ya kalau aku lihat-lihat, karena mungkin kalau dilihat algoritma TikTok tuh masih bagus gitu. Kadang kita ngeliat di TikTok emang sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya kan. Jadi kemungkinan besar produk kita untuk dikenal ke orang lebih banyak juga lebih cepat gitu. Kayak apa sih istilahnya? FYP gitulah gitu. Ya, Bahkan kan tadi ada kata-kata kayak tebel takut banget loh. Itu kan kayak oh my god, yang gitu aja viral gitu. Itu cuman kata-kata aja gitu kan, padahal Oke, tadi udah apa ya? Sangat-sangat ini sih. Gitu jadi CBL gitu. Capek banget loh. Ya. Nggak gitu, nggak kayak gitu. Salah, nadanya capek banget loh. Harus kayak gitu dong. Kamu belajar lagi ya, Jan, sama Oksa ya? Belajar lagi ya, Teremet. Oke nih, Kang Abi, Kang Fahmi, sama Yazid, ada pertanyaan nih dari mahasiswa nih ya. Katanya, apakah dalam saat memulai bisnis itu diperlukan dana darurat? Misalnya ketika sekarang nih sedang pandemi COVID ini, dan juga berapa sih baiknya dana darurat yang perlu kita persiapkan gitu? Mungkin boleh dijawab sama Yazid dulu deh, boleh. Oke, boleh. Jadi gini ya, ini aku ngomongnya di secara khusus mungkinnya di bidang F&B gitu ya, cafe dan coffee shop mungkin. Jadi kalau urutannya gitu ya, aku sebelum buka bisnis baru itu pasti kita lihat dulu target pasar kita. Yang pertama itu yang terpenting sih menurut aku ya. Jadi nggak bisa kita sekonyong-konyong tiba-tiba buka, tengah kota nih udah pasti rame, belum tentu gitu. Terus misalkan kayak aku ada juga kan store yang di agak ke Kabupaten Bandung nih gitu, tapi ada ternyata marketnya gitu. Itu yang pertama. Terus tadi untuk pendanaan itu, buat funding itu kan bisa berbagai hal ya buat sumber dana. Kita bisa modal sendiri, investor, ataupun misalkan ngajuin pinjaman ke bank gitu misalkan ya. Terus tadi apakah penting sih buat punya apa tadi pertanyaan, saving ya, punya dana darurat ya? Dana darurat ya. Kalau buat F&B itu biasanya kita canangkan sampai 3 bulan kita kebutuhan operasional gitu buat dana darurat. Biasanya kayak gitu. Jadi setelah kita forecast misalkan kebutuhan dana kita buat running itu berapa, lalu kita hitung
per bulannya operasional kita itu berapa sih gitu. Nah, biasanya kita cadangkan itu sekitar 3 bulan operasional karena baru bisa mulai settle, mulai bisa ada customer, loyal customer itu biasanya dari 3 bulan ke atas. Kalau dari F&B sih gitu sih. Oke. Oke. Dari bidang F&B kayak gitu ya. Sekarang dari bidang fashion gimana nih? Ya, kalau sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Karena pasti Yazid sama Fahmi juga mirip sama kayak yang Yazid mau omongin. Cuma kalau bedanya mungkin di bagian apanya ya, mungkin karena kalau Yazid tuh harus mempertimbangkan jam operasional dan lain-lain. Kalau di aku tuh enggak. Jadi kalau di aku lebih fokus ke biaya produksi. Misal dari aku jual tote bag nih. Tote bag ini tuh biaya produksinya berapa? Kita kalkulasiin. Terus lain-lainnya, dana lain-lainnya misalnya kayak packaging dan lain-lain itu berapa. Terus ada administrasi yang lain, terus ada biaya ongkir untuk kita operasional sehari-hari dan lain-lain, itu kita kalkulasiin dulu. Kalau biasanya sih aku ngebuatnya di dalam Word, terus kita kalkulasiin modal kita di awal tuh berapa, kita apakah cukup atau enggak. Kalau misalnya masih ada sisa, bisa jadi dana darurat itu. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan nyiapin dana daruratnya itu menurut aku, tapi gimana caranya kita tahu dulu nih break even point. Break even point itu mungkin gimana cara kitanya istilah kasarnya apa ya, balik modal lagi lah gitu. Dari break even point ini kita bisa tahu, oh misalnya kira-kira sampai 5 bulan lagi. Kalau misalnya dana daruratnya cukup buat 5 bulan lagi, oh ya udah pakai aja. Kalau misalnya nggak usah, ternyata nggak perlu ada dana darurat, kita bisa alokasiin buat ke yang lain, misalnya kayak iklan, terus kayak FB Ads mungkinnya sekarang, terus kayak misalnya biaya promosi yang lain gitu sih menurut aku. Oke, jadi agak cukup berbeda ya dari sini kita bisa dengarkan gitu. Nah, mungkin yang beda juga nih dari Kang Fahmi sebagai lebih ke jasa gitu. Itu gimana tuh? Apakah perlu juga dana darurat seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau aku sih, yang pengalaman aku belum terlalu concern gitu ke dana darurat. Tapi dari Yazid sama Abi tadi, ini juga aku jadi belajar juga gitu kalau emang butuh dana darurat. Soalnya kalau dari aku sendiri kan untuk pengeluaran tiap bulannya tuh kayak paling cuman untuk apa gitu, biar bayar jasa gitu, bayar kitanya yang sebagai karyawannya lah gitu. Kan saya juga kalau misalnya owner itu termasuk karyawannya gitu, yang kerjanya kita harus dapat bayaran gitu. Misah dari profit. Paling cuma buat itu. Terus kalau buat biaya operasional yang lain sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, paling buat tempat misalnya kita meeting lebih sering ke online gitu, lebih sering di online, misalnya di Discord atau di Zoom atau di mana. Jadi untuk sekarang sih belum concern ke situ, tapi nanti tadi bagus dari Yazid sama Abi memberikan insight baru untuk dana darurat. Gitu, Bang. Oke, jadi di sini kayaknya kita semua sama-sama saling belajar sesuatu hal baru ya, yang mungkin kita belum, istilah-istilah tadi tuh yang belum pernah aku dengar sebelumnya juga, jadi aku tercerahkan juga di sini nih. Gimana dari Dea sama Nibras? Ini kalau aku sendiri sih dana darurat tuh kayak tanggal tua lah ibaratnya. Jadi emang kita misalnya ibarat kita anak kos nih, dapat duit kan dari mama papa awal bulan. Nah itu tuh gimana caranya kita nge-manage supaya kita nggak merasakan tanggal tua. Jadi kayak tanggal tua nih kira-kira mulai dari tanggal berapa aja ya. Terus kalau misalnya udah mau menghadapi tanggal tua, kita harus berarti beberapa hari sebelumnya kita harus hemat berapa uang ya gitu. Jadi kayak lebih nge-manage aja gitu supaya tidak terjadinya tanggal tua. Kalau aku kayak gitu. Jadi supaya kita bisa hidup dengan baiklah, dan kalau ke bisnisnya mah supaya bisnisnya bisa masih berjalan dengan baik. Terus aku boleh nambahin nggak dikit nih? Boleh. Boleh banget. Masih nyambung sama manajerial mungkin gitu ya. Jadi tadi dana darurat itu penting gitu, tapi itu bisa kita siapkan atau kita canangkan gitu. Artinya kita forecast dulu ke depan dari revenue kita, dicanangkan untuk dana darurat, itu bisa jadi salah satu opsi. Jadi nggak mesti
Misalkan modal kita 100 juta nih sampai running, tapi butuh operasional itu misalkan 10 juta per bulannya, kita harus ada 130, ya nggak mesti seperti itu. Kalau kita perencanaannya udah matang, tadi kan di awal kita forecasting dulu, kita terawang dulu istilahnya gitu ke depan, revenue kita berapa, per bulannya berapa, kebutuhannya berapa. Nah, jadi kalau istilah dari orang tua aku gitu ya, dari ayah aku, bilangnya gini, jadi kalau mau bisnis kamu itu sustain, jangan istilahnya jangan kayak bisnis warung gitu. Jadi kalau bisnis warung itu kita punya profit sekarang ya diambil hari ini, jangan kayak gitu. Tapi profesional aja, walaupun kita benar tadi kata Kang Fahmi, walaupun kita owner, tapi ya posisikan aja kita sebagai karyawan gitu. Jadi jangan istilahnya jangan nyeceng dari uang profit di tengah jalan gitu. Itu yang kadang-kadang kita miss perhitungan, walaupun kita udah pede nih, di akhir bulan ada nih buat gaji karyawan, udah deh dipakai dulu misalkan di pertengahan buat kebutuhan pribadi kita gitu. Itu yang kadang-kadang bisa jadi bumerang sendiri buat bisnis gitu. Soalnya kan nanti kalau misalkan kita nggak ada di akhir bulan gitu, misalkan kita nggak ada buat modal lagi, ya otomatis bisnis bisa stuck, bahkan bisa hancur kayak gitu sih. Bener banget. Soalnya itu bener loh. Maksudnya kalau misalnya di ibaratnya keuangannya itu tuh ibaratnya kalau misalnya kita menggunakan uang kas di bisnis kita tuh namanya preferred. Kalau nggak salah ya susu ya. Nah, jadi kadang tuh aku pernah di posisi itu ya, yang di posisi kayak ini duit baru masuk nih kan. Aduh, tanggal tua banget kan, pengen cabut nih kemana. Udahlah pakai dulu, nanti besok tuh kalau nggak salah tuh tanggal 1 aja tuh besok. Besok juga udah gajian gitu, aku tarik dulu. Aku tarik lah 200 atau berapa, 200-300. Aku sampai lupa loh, itu gak dibayar-bayar lagi. Jadi malah kayak mengambil uang dari dana yang emang harus kita simpan gitu di bisnis tuh, ya udah kalau bisnis ya bisnis gitu loh, kalau usaha ya usaha. Kalau misalnya kita butuh duit ya jangan ngambil dari duit usaha gitu loh. Kalau misalnya mau ngambil emang dicatat aja kalau perlu dicatat dan di reminder lagi dan harus diganti. Soalnya kalau itu tuh biasanya jadi kebiasaan gitu, kayak ngambil segini nggak diganti boncos bangkrut tau. Aduh, sakit hati gitu. Kali Berarti kepepet bayar remet ya. Iya. Iya, nah itu gak apa-apa. Kepepet Harus bisa forecast ke depannya nih, kira-kira aduh kita remet gak? Kalau bisa remet ya udah deh. Ada dana darurat berarti. Kalau lebih bukan lebih ke akhir bulan ya, jangan ke akhir blok ya. Akhir Dan semester sih sebenarnya. Bebannya semester. Agak berat sih. Bukan dipikirannya kayak aduh nanti remet nggak ya, kayak bukan gitu deh kayaknya. Aduh nanti duit remet harus disiapin dari kapan ya gitu. Udah mikirin apalagi akhir semester ada OSCE gitu kan, OSCE yang cukup lumayan menguras, berarti harus dipersiapkan kayak dari kapan gitu. Iya, itu wajib. Yang wajib tuh belajar makanya. Iya, makanya belajar biar nggak bisa remedial. Harusnya kayak gitu sih. Oke deh. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari mahasiswa nih? Oke, aku ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya tadi sempat dibahas ya tentang sarana prasarana buat pemasaran produk-produknya. Cuman mungkin belum terlalu dijelasin Dita. Mungkin boleh dijelasin lagi mungkin ya untuk cara Akang Yidi dan juga Yazid gimana sih cara memasarkan produknya ini tuh apa ya istilahnya menggunakan media apa saja gitu. Kayak gitu. Mungkin boleh dari siapa dulu nih Dani? Mungkin boleh dari Kang Abi dulu kali ya. Boleh, Kang. Oh iya, boleh. Jadi sebenarnya tadi cara pemasaran ya, Oksa ya? Iya, betul, Kang. Oke, mungkin tadi sudah sempat kebahas ya sama Fahmi dan Yazid juga sebenarnya. Jadi sebelum pemasaran tuh kita harus tahu target market kita kemana. Nah, itu biasanya tuh dalam identifikasi target marketnya kita bisa identifikasi ini, misalnya target market kita tuh range-nya umur 18 sampai 30. Misalnya Oksa kan jualan kerudung nih, nggak mungkin dong yang udah masih kecil banget atau misalnya yang udah tua banget masuk tuh dalam targetnya. Itu pertama. Terus kedua, kita mau jual ke orang di daerah mana nih?
saya mau di Bandung dulu atau se-Indonesia langsung kayak gitu. Terus yang ketiga, kira-kira mereka tuh punya pendapatan berapa sih dalam sebulan? Bisa dikira-kira lah, mungkin anak kuliah tuh segini. Terus yang keempat tadi mungkin yang paling spesifik ya, dari habitnya. Oh ternyata kalau misalnya orang Bandung dengan umur segini, penghasilan segini, habitnya tuh ternyata nongkrong di coffee shop kayak gitu. Atau misalnya, oh ternyata fashionnya tuh kayak gini, di interestnya tuh ke sana gitu, karena ada role modelnya dan lain-lain. Nah itu yang kita harus cari terlebih dahulu sebelum kita memasarkan. Nah baru kalau kita udah dapat target market yang sesuai sama kita, dan itu target market itu harus trial and error ya, nggak bisa kayak kita dari awal kita mau jual ke sini, dan itu harus dicoba gitu. Jadi berhasil nggak kira-kira, kalau nggak berhasil kita perbaiki lagi target marketnya kayak gitu. Baru setelah itu kita ke pemasarannya. Kalau aku sih pengalaman aku ngambil dari Facebook Ads gitu, dari Facebook Ads, dan kayak ada satu platform gitu. Nah nanti show up kayak di kalau kalian suka scroll IG tuh kan ada yang sponsored ya. Nah itu tuh dari Facebook Ads biasanya kayak gitu. Nah dari situ bisa narik dari customer-nya. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih nih Kang Abi. Mungkin dari Kang Fahmi sendiri gimana nih? Mengingat yang paling berbeda gitu ya untuk saat ini. Sebenarnya ini kayak tadi kan apa pertanyaannya? Pemasaran ya? Iya betul. Iya Itu pemasarannya kan Kang. lebih ke marketing ya, marketing gitu. Nah dan aku juga di sini jasa aku tuh bergerak di bidang digital marketing gitu. Termasuk tadi yang kata Abi itu Facebook Ads atau Instagram Ads, Google Ads. Jadi aku pengen sharing dulu deh. Aku pernah baca buku namanya This is Marketing dari Seth Godin. Itu bagus. Jadi ada perbedaan dari marketing tuh, ada yang direct marketing sama yang brand marketing gitu. Kalau direct marketing itu sebenarnya yang secara langsung gitu, yang countable atau apa ya, yang terlihat gitu, kayak misalnya Facebook Ads. Misalnya kan kita ngeluarin berapa nih, ngasih uang berapa, budgetnya berapa, misalnya 10.000, berapa hari, nanti cost per click-nya berapa, bla 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 bla, nanti kelihatan di situ reach-nya berapa, terus traffic-nya gimana gitulah. Pokoknya itu direct yang secara langsung. Tapi yang harus pertama itu tuh bukan si direct marketingnya, tapi brand marketingnya. Jadi gimana cara kita branding si brand kita gitu. Misalnya kayak Abi misalnya punya fashion gitu, brandnya Abi tuh apa gitu, supaya orang-orang tahu. Dari coffee shopnya Yazid gitu, apa gitu supaya orang tahu. Nah cara ini tuh sebenarnya lebih abstrak dan nggak ada patokan sama sekali gitu. Gimana caranya itu nggak ada patokan sebenarnya. Intinya tadi yang pakai copywriting yang tadi, kita jual apa yang customer butuhin gitu dari brand marketingnya. Jadi kayak personal branding gitu deh istilahnya gitu. Jadi ini mah tapi ke bisnis kitanya gitu. Personal branding dulu biar orang-orang kenal, nanti baru di-boost sama yang namanya direct marketing dari misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads. Karena percuma juga kalau misalnya kita punya branding yang bagus gitu, fondasi awalnya bagus, misalnya di Instagram kita punya feeds yang bagus, punya portofolio bagus, bla 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 bla, tapi orang-orang pada nggak tahu, kan percuma ya. Makanya kita di-boost sama direct marketing dari Facebook Ads, Instagram Ads atau Google Ads gitu. Untuk medianya sih paling ya dari situ, dari media sosial yang paling ampuh ya sekarang di pandemi. Ya betul, media sosial ampuh banget. Oke, jadi cukup sedikit berbeda ya dari Kang Abi. Tapi dari Yazid gimana? Di makanan apakah lewat GoFood kah atau gimana kah gitu? Mengingat sekarang juga makanan kan serba online gitu ya, makanan minuman. Gimana nih Yazid? Oke, jadi kalau aku sendiri sih, kalau marketing dari Switch ini kita punya tim marketing sendiri gitu. Maksudnya ada yang jalan, ada yang research, terus ada yang menjalankan program marketingnya. Jadi tadi setuju banget sih gitu ya. Media sosial itu sekarang big banget gitu. Big data itu sangat-sangat membantu gitu. Yang tadinya kita mungkin pemasarannya hanya bisa lokal, tapi sekarang bisa nasional, bahkan multinasional mungkin gitu ya. Lebih mudah untuk kita
masuk ke market-market yang lebih besar gitu. Tapi untuk aku sendiri sih, aku masih percaya dengan marketing konvensional gitu. Contohnya dengan misalkan banner, baliho gitu. Untuk saat ini aku masih menjalankan sih itu. Jadi tadi di samping dari sosial media yang amat besar, tapi aku juga tetap menjalankan marketing konvensional. Itu kalau di kita sih sebenarnya kita dikolaborasikan gitu. Jadi bisa nih marketing konvensional kita itu jadi salah satu konten kita gitu. Itu menurut aku lumayan efektif gitu. Jadi tadi benar, kita marketing itu ada beberapa tujuan. Yang pertama bisa buat brand awareness terlebih dahulu gitu. Pertama waktu aku nge-build bisnis ini, buat brand awareness ini bukan hanya di media sosial, tapi aku juga coba buat di marketing konvensional gitu, baik flyer ataupun baliho aku tetap sebar gitu. Itu untuk brand awareness gitu. Nah dari tadi si marketing konvensional ini bisa lebih luas lagi cakupannya. Kita itu bikin konten dari si marketing konvensional. Kan sekarang ini lagi rame banget nggak sih, banyak banget tuh orang yang ulang tahun aja dipasang di banner gitu, di baliho. Itu menurut aku sih work banget sih buat saat ini gitu. Jadi salah satu keviralan gitu sih. Jadi kalau menurut aku misalkan marketing itu kalau viral-viralan ini butuh kita buat scale up bisnis kita gitu ya, buat viral-viralan entah di TikTok maupun Reels, kita juga tetap pakai di situ kan. Kalau masuk FYP gitu misalkan, itu sangat-sangat boom. Dulu aku juga pernah punya usaha di online gitu, kecantikan, dan itu benar-benar ngaruh banget sih media sosial gitu. Dalam hitungan minggu aja bisa misalkan followers tuh bisa sampai puluhan ribu gitu. Itu benar-benar ngaruh banget. Tapi kan karena kita punya offline store, kita butuh loyal customer. Jadi bukan hanya keviralan yang kita andalkan sih. Jadi lebih ke nggak melulu soal kita ngasih tahu brand kita atau ngasih tahu produk kita ke customer, tapi kita juga ngejalanin marketing konvensional. Contohnya ada loyalty card kayak gitu, terus diskon-diskon yang kita nggak up di media sosial juga kita jalankan. Itu salah satunya untuk biar customer itu mau datang ke store kita kayak gitu sih. Oke, wah aku sangat tercerahkan sekali hari ini. Boleh Kang, boleh. Setuju ya tadi kata Yazid juga. Jadi entah itu mau marketing yang konvensional atau marketing yang modern kayak sekarang ini, yang penting itu sebenarnya si kontennya gitu, apa yang mau kita pasarin. Itu coba sering ke pasar kan, kalian sering ke pasar nggak? Keluar tol pasar. Iya. Bener yang mobil listrik gitu yang ada chargernya kayak gitu kan. Oh Ingat kan? Iya. Iya, Di Kang, atas ya. Dia nggak menjelaskan terlalu banyak, tapi kita tahu bahwa ini tuh mobil listrik gitu. Tidak menimbulkan gas-gas yang mengakibatkan efek rumah kaca gitulah. Jadi intinya si kontennya, si fundamentalnya ini harus tahu kita apa yang mau dimarketingin, apa yang mau dipasarin, apa power dari si produk atau dari brand kita yang mau dikenal sama orang-orang. Itu sih. Value mungkin ya. Oke. Lebih ke sana. Iya, value-nya. Value-nya yang kita up. Oke nih. Sebenarnya ini pertanyaan dari mahasiswa ini banyak banget sih Kang ya, dan juga Yazid. Cuman karena tadi sambil kita ngobrol udah ada yang terbahas, jadi mungkin buat pertanyaan dari mahasiswanya cukup 2 itu tadi karena belum terlalu terbahas gitu ya. Oke, karena kita udah ada di penghujung dari acara podcast ini, mungkin nih sebelum kita closingan dari Yazid, Kang Abi, dan Kang Fahmi, boleh dong di sini sambil promosi nih ke teman-teman semuanya buat yang nanti nonton. Jangan lupa ya follow atau apa, silakan nih banget nih jadi promosi nih. Dari Yazid dulu, dari Yazid. Oke, boleh. Mungkin bisa teman-teman yang nonton gitu ya, nanti bisa kepoin mungkin sosial media kita, ada Instagram kita, yaitu ada switch.id sama Switch of Paradise. Kalau alamat dari store kita itu, kalau yang di switch.id itu ada sebenarnya di luar kota ya, di Cianjur.
itu di Gedung Asakinah City Center. Terus kalau yang Switch of Paradise ini kita alamat store-nya ada di perumahan Cherryfield dekat Telkom University. Jadi kalau ada yang nonton nih anak-anak Telkom bisa banget, bisa kalau lapar atau haus gitu bisa cek di GrabFood ataupun online food yang lain. Terus bisa juga datang langsung ke store kita buat kalau yang butuh meeting nih, kayak misalkan Kang Fahmi lagi butuh buat meeting sama klien, bisa di Switch of Paradise. Itu cozy banget tempatnya, asik. Oke, nice. Mantap. Gimana kan Kang Abi ini yang passion nih, yang passion gimana? Passion. Ya, boleh sih yang mau cari kerudung tuh tadi, atau misalnya mau cari tote bag, aku jualan. Kalau mau beli boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tertarik boleh follow Ilsa.project sama Lasati Hijab. Dah, itu aja. Oke, jangan lupa guys, dicek. Kini ada nih kalau mau kreatif design boleh, Kang Fahmi silahkan. Nah, ini buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya kalian gitu punya bisnis, atau misalnya orang tua kalian, atau misalnya kenalan kalian, teman kalian punya bisnis, tapi kalian nggak punya waktu nih. Kan mahasiswa FK sibuk ya, mahasiswa FK sibuk kalau punya bisnis, tapi nggak mau ribet-ribet, misalnya ngurusin sosial media, ngurusin Instagram, ngurusin marketingnya gimana, digital marketingnya, boleh DM aja, atau enggak ada kontak personnya di Instagram @hobout.co.co. Nanti boleh ke situ, nanti kita bantu selesaikan masalah teman-teman. Nice. Udah kayak dukun terpercaya. Masalah hati juga bisa tuh. Iya, masalah Oh, hati. masalah hati Konsultasi bisa. online. Masalah rumah tangga bisa di sana. Oh, itu nggak sanggup di luar. Ya, Oksa. Oksa yang pakai baju undangan. Jadi belum bisa gitu. Oh my god. Ya, aduh. Pengen baju kondangan ya. Oke, dengan Oke, berat hati nih. nih ya, kita harus berpisah gitu dengan kakak. Iya, betul sekali, sayang sekali. Gak terasa ya kita Oke. ngobrol Asli. udah sejam Berapa? nih kita ngobrol. Ya, next Iya, time betul, kita betul. langsung lah ya, ngopi-ngopi bisa di Switch of Paradise, bisa sambil Pakai bawa tote bag-nya dari Iya Elsa. benar. Apa tuh? Apa tuh? Gue bener nih. Oke. Mungkin nih buat para penonton semuanya yang misalkan masih kepo nih, atau misalkan ada pertanyaan aku sebenarnya belum terjawab, mungkin boleh langsung aja ya, bisa kepoin ke Kang Abi, ke Yazid, ke Kang Fahmi via DM Instagram mungkin, atau nanti di line itu dicek-cek di grup angkatannya 3 angkatan besar nih, dicari nih kontak Kang Abi yang mana, Kang Fahmi yang mana, Yazid yang mana, boleh banget ya. Boleh kan Akang-akang dan Yazid ini inform konsep dulu Boleh, apakah diperbolehkan gitu. Boleh Oke, dong. boleh. Dibayar nggak? Dibayar pakai pahala sepertinya Oh ya. gitu. Oke deh. Ini jalan nih, prinsip bisnisnya jalan nih. Harus ada profit. Iya. Kan harus ingat sama tujuan awal. Oh iya, Oke, betul. Nanti Oksa belajar lagi ya Kang ya, mungkin ke depan ya. Oke, untuk sesi dari kuliah sambil bisnis ini dari 60.6 FM BEM Radio udah selesai. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman lainnya. Dadah semuanya, makasih banyak. Bermanfaat, Terima kasih ya. banyak. Desi. Makasih. banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih nih para podcaster.